kita. Kajian Mutiara pagi ini semoga bisa menyejukkan hati dan juga membawa keberkahan untuk semuanya. Mangga untuk disampaikan kajiannya sambil kita juga nantikan atensi dari para pendengar. Nanti bisa bergabung di telepon 0251831245 atau juga di WhatsApp 0815 dan juga live chat RRI Digital. Silakan Pak Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman sahihan wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini senantiasa kita diberikan sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan kebaikan, apalagi di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah, dan tentunya kita menjelang 10 Muharram, menjelang hari Asyura, itu ada beberapa hal yang penting kita perhatikan terkait dengan peristiwa dan hikmah Asyura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyura atau dikenal dengan 10 Muharram itu memiliki catatan sejarah yang luar biasa, dan ini adalah diabadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, ketika itu beliau memasuki kota Madinah, hijrah bersama para sahabatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu para orang-orang Mekah atau para muhajirin sesampainya di Madinah, mereka bergaul dengan orang-orang Madinah, melihat ternyata beberapa kaum Yahudi atau kalangan Yahudi yang ada di Madinah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka, ada apa gerangan kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Maka orang-orang Yahudi ini menjawabnya, hadza yaumun salihun najallahu bani Israel. Ya. Jadi mereka bilang bahwa hari ini adalah hari yang baik, hari yang bersejarah. Allah membebaskan atau menyelamatkan Bani Israel dengan dipimpin oleh Nabi Musa, menyelamatkan dari Fir'aun. Nah, kita mengetahui dalam sejarah Fir'aun dan para tentaranya, mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel saat kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini ingin keluar dari Mesir. Dikejar sampai kepada sebuah atau di pinggir laut, dan disitulah mukjizat Allah berikan kepada Nabi Musa, membelah laut ya dengan tongkatnya. Maka saat itu pun kaum Bani Israel bisa menyeberangi laut dengan selamat, sementara Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai
ya kembali menyeberang. Nah, Fir'aun dan para tentaranya menyusul dari belakang, namun ternyata ya sesampainya di tengah laut mereka tidak selamat dan semuanya Fir'aun dan tentaranya itu terjebak dan tenggelam di dasar lautan. Nah, ini diselamatkan Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram. Maka mereka berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menyampaikan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Wahai Bani Israel, wahai kaum Yahudi yang ada di Madinah, kami lebih berhak untuk mengklaim Nabi Musa dibanding kalian. Nah, artinya ketika mereka bersyukur atas kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, ya, kemenangan Nabi Musa melawan Fir'aun, mereka mensyukuri dengan puasa, maka tentunya Rasulullah dan umat Islam lebih berhak untuk berpuasa sebagai rasa syukur atas kemenangan nabi-nabinya Allah. Tidak hanya Nabi Musa alaihissalam yang oleh Allah diberikan kemenangan di tanggal 10 Muharram, juga ada di antaranya Nabi Yunus alaihissalam yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilepaskan dari ikan hut, dari ikan yang besar yang melahap tubuhnya Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berada dalam kegelapan, di tengah kegelapan, ya, gelapnya dari perut ikan, kemudian gelapnya lautan, namun itu semuanya ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu menjadikan Nabi Yunus pun dibebaskan akhirnya, dan terjadi itu pada tanggal 10 Muharram. Begitu pula selain itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibebaskan oleh Allah dari kobaran api Namruz. Raja Namruz, raja yang penyembah berhala, ya, itu sangat marah kepada Ibrahim. Ya, akhirnya dikumpulkanlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu tiba, kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api dari jarak jauh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh api, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin terhadap Ibrahim. Nah, itu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api namun tidak terasa panas. Dan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api ini, dari kematian ini, adalah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selain itu, taubatnya Nabi Adam alaihissalam yang ketika keluar dari surga turun ke bumi, kemudian oleh Allah diterima taubatnya. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagai doa yang diajarkan langsung oleh Allah, dan akhirnya doa itu menjadikan password diterimanya Nabi Adam alaihissalam. Taubatnya oleh Allah diterima dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Masih banyak lagi hadirin jamaah rahimakumullah, ada Nabi Yusuf yang dibebaskan dari penjara, Nabi Nuh, ya, yang diselamatkan setelah banjir bandang, ya, dan terdampar di bukit judi ketika itu pun pada tanggal 10 Muharram. Bahkan peristiwa Karbala yang menimpa salah satu atau salah seorang cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain
bin Ali radhiyallahu an, itu beliau terjadi Karbala ini pada tanggal 10 Muharram, di mana beliau dibunuh. Ya, peristiwa Karbala ini untuk mempertahankan prinsipnya, mempertahankan kebenaran dan keadilan, beliau bahkan berjuang dan terbunuh dalam perjuangannya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pada intinya kita di tanggal 10 Muharram itu tanggal yang penuh dengan peristiwa yang dikenang oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh dengan berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah atas kemenangan Nabi Musa, atas kemenangan nabi-nabi Allah, ya, yang di dalamnya ada hikmah, di antaranya pentingnya bersyukur. Dan bersyukur tentunya salah satu bukti syukur adalah dengan berpuasa. Maka puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram itu adalah ayyukaffira as-sanatal madiyah. Ya, jadi menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelumnya. Dikarenakan ya puasa Asyura ini sudah dijalankan oleh umat-umat terdahulu, oleh kaum Yahudi di antaranya, maka umat Islam, kata Rasulullah, seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya untuk membedakan dengan mereka. Maka 9 Muharram itu disebut dengan Tasu'a. Ya, jadi niatnya puasa Tasu'a di 9 Muharram, dan di tanggal 10 Muharramnya adalah Asyura. Nah, yang kedua adalah kekuatan sabar dan doa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesabaran, ya, meskipun beliau menghadapi kaumnya yang mereka notabene penyembah berhala, diajak untuk menyembah Allah juga berat, ya, tapi terus berdoa. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam yang lebih dari 100 tahun mengajak umatnya, namun sedikit sekali yang beriman kepadanya. Nah, tapi tidak putus asa, terus bersabar. Dan itulah kekuatan sabar dan doa. Mereka diberikan keselamatan. Yang ketiga hikmahnya adalah selalu ada harapan untuk kembali. Ya, ini maksudnya harapan untuk kembali ini kaitannya dengan tobatnya Nabi Adam. Seseorang yang memiliki kesalahan tidak perlu putus asa. Ya, Allah sudah membukakan pintu tobat selama kita belum mengalami sakaratul maut. Pintu tobat dibuka, dosa kita diampuni, dan kita kembali mendapatkan rahmat Allah. Jadi tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Berikutnya tentang kemenangan dalam hal kebenaran. Yakinlah bahwa yang benar itu akan diberikan kemenangan. Ya. Jadi waqul ja'al haq, ya, wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, jadi katakan kalau kebenaran itu akan diberikan oleh Allah kemenangan, sementara kebatilan akan dihancurkan. Maka saat kita berada dalam posisi kemenangan, disitulah kita harus istiqomah di dalamnya. Kemudian keteladanan dalam pengorbanan. Ini kita ambil hikmah ini dari bagaimana, ya, mereka para nabi berkorban. Bukan untuk dirinya, tapi mereka lebih mementingkan umatnya. Rela mengorbankan dirinya, dan termasuk di dalamnya adalah peristiwa Karbala. Itu pun menunjukkan keteladanan dalam pengorbanan untuk memegang prinsip, menebarkan keadilan, dan menjauhi kezaliman para pemimpin ketika itu. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Baik, tentunya
untuk para pendengar semua, kajian Mutiara Pagi ini bukan hanya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, tapi juga ada interaktif yang dibuka melalui WhatsApp 0815 kali 4200 ataupun di live chat RRI Digital ya. Pagi hari ini terkait dengan peristiwa dan hikmah Asyura, karena kita juga ada di bulan Muharram yang merupakan pembuka tahun dalam kalender Hijriyah ya. Dan tentu ada banyak pertanyaan juga yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita. Baik, ternyata sudah ada yang mencoba bergabung juga melalui telepon 0251831245. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Iya, baik. Siapa di mana, Pak? Oke, baik. Mangga Pak Irwan di Garut, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Kiai, berdiskusi silakan. Ya, suaranya yang kedengaran. Baik, tahan dulu Pak Irwan sebentar. Kita coba tanya Pak Kiai, mendengar suara dengan jelas? Suaranya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Ya. Baik, oke. Mungkin nanti akan saya sampaikan. Mangga, Pak Irwan dilanjut dulu. Ya. Marisa. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Garut, Pak Kiai ya. Jadi inti pertanyaannya adalah, ada misalnya orang dalam Islam itu kan diingatkan kita untuk saling menasehati untuk kebaikan tentu saja ya, tapi ada juga nih orang yang ketika dinasehati malah menjawab ya udah urus aja diri sendiri baru ngurusin orang lain gitu. Jadi ibaratnya berbicara jangan suka melihat orang lain. Nah, ini bagaimana orang yang seperti ini Pak Kiai? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Baik, dari Pak Irwan di Garut ya, terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf tidak bisa berinteraksi. Intinya adalah bahwa saling nasihat menasehati itu adalah bagian dari ciri orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang pikirannya terbuka, hatinya lapang, dia akan menerima nasihat-nasihat yang baik dari siapapun itu berasal. Baik dari yang lebih muda maupun dari yang secara keilmuan berada di bawahnya. Kalau itu kebaikan, kalau itu mengajak pada lebih dekat kepada Allah, maka nasihat itu dapat diterima. Bahkan ya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya, ciri-ciri orang yang baik itu orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikutinya. Ya, bahkan di dalam surat Al-Asr itu ya, ciri orang yang beruntung yang tidak rugi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu adalah keluar dari kerugian atau menjadi orang-orang yang beruntung. Maka di sini ketika ada orang yang menolak nasihat kita, di situ kita jangan putus asa. Mungkin hari itu kita ditolak, tapi jangan putus asa. Besok atau lusa kita nasihati lagi. Terus sampai pada level ya mereka akan mencelakai kita kalau kita menasehatinya. Nah, kalau sudah di level itu kita pasrahkan kepada Allah.
berdoa kepada Allah ya. Dan tentunya inilah yang dicontohkan oleh para nabi, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Ibrahim ya ditolak oleh kaumnya ketika itu, bahkan dikatakan gila. Ya, kita mengetahui persis sejarah Rasulullah SAW, bahkan sampai beliau memilih Madinah padahal mencintai Mekah, dipilihkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ya, itu dikarenakan hikmah di dalamnya adalah untuk keberlangsungan dakwah. Jangan sampai ya kesabaran Rasulullah atas caci maki orang-orang Mekah ketika itu menjadikan dakwah Islam itu pudar. Nah, kita dengan sabarnya berdakwah, sabarnya menasihati, meskipun ya orang lain kepada kita tidak suka, maka insya Allah ini akan berdampak baik bagi kita. Nah, lebih baik lagi adalah menasihati tidak dengan ucapan, tapi menasihati ya dengan perbuatan. Mencontohkan kebaikan itu juga bagian daripada nasihat. Dan tentu kata Imam Al-Ghazali, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Nasihat berupa contoh dan keteladanan itu lebih mengena, lebih fasih, lebih tepat dibanding hanya nasihat berupa ucapan. Wallahu a'lam. Yang penting niat kita baik gitu ya, untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Mungkin nanti urusan orang tersebut akan mengikuti apa yang kita sampaikan ya, yang penting sudah ikhtiar kita berdakwah ya Pak Kiai ya. Sekecil Betul. apapun, satu ayat pun itu sudah dianggap dakwah gitu ya. Iya, Marisa ya. Baik, terima kasih untuk Kak Irwan ya. Dan kita ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya 815x4 200. Ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Selamat pagi, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 Asyura banyak menyimpan peristiwa atau sejarah penting bagi umat Islam. Namun ada salah satu kelompok yang memperingatinya kalau menurut kita berlebihan. Apa kaitannya 10 Asyura dengan peristiwa Karbala sehingga mereka atau kaum Syiah harus mengadakan ritual menyakiti diri sendiri? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di sekitar Curug Mekar. Ya, ini peristiwa Karbala yang tentunya Karbala merupakan sebuah tempat yang ketika itu Sayyidina Husain, ya cucu Rasulullah SAW atau putri Sayyidah Fatimah, beliau dibunuh secara kejam oleh pesuruh Khalifah Yazid bin Muawiyah demi mempertahankan ya mempertahankan prinsip tidak tunduk kepada pemerintah yang zalim, namun beliau ingin bagaimana keadilan itu diperjuangkan, kebenaran itu dipertahankan. Namun tercium ketika ada upaya keluar untuk menuju ke Baghdad ini, ya tercium sampai atau menuju ke Kufah, di tengah jalan tepatnya di Karbala itu diserang, dikeroyok oleh pasukan-pasukan elit Yazid bin Muawiyah ketika itu dan dipenggal lehernya. Nah, ini sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi umat Islam secara keseluruhan, terutama mereka yang memiliki kedekatan hubungan dengan baginda Rasulullah SAW, bagaimana cucunya itu diperlakukan seperti itu. Nah, ini dirasakan betul oleh kelompok Syiah, terutama mereka yang memperingati 10 Muharram ya dengan peristiwa Karbala ini, ya di Asyura itu diperingati dengan cara menyakiti. Itu mereka sebenarnya dalam pandangan mereka itu adalah bagian daripada bentuk bukan menyakiti, melainkan bentuk kepedulian atau bentuk
mereka ikut merasakan atau empati ya kepada panutan mereka Sayyidina Husain bin Ali. Ketika Sayyidina Husain bin Ali diperlakukan seperti itu, mereka tidak menerimanya dan akhirnya mereka menjadikan peristiwa itu seolah-olah untuk membangkitkan semangat mereka dalam mempertahankan atau melanjutkan perjuangan ya dari pemimpinnya itu, mereka membangkitkannya dengan cara seperti itu. Nah, kita dalam hal ini ya dengan perbedaan pemahaman tentu kita saling menghargai ya, asalkan perbuatan-perbuatan ini tidak menjadikan seseorang itu terzalimi ya. Tentu kita tidak ingin ungkapan empati atau ungkapan ikut rasa sedih itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai kehilangan nyawa, jangan sampai hal-hal yang itu oleh Allah dan Rasulnya ya, la tadzlimuna wa la tudlamun, janganlah kalian mendolimi, jangan juga didolimi, la dororo wa la diroro, jangan menyebabkan bahaya untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, itu kita hindari ya. Artinya yang semangat meneladaninya itu bagus, namun upaya untuk mendolimi dirinya sendiri itu jangan sampai kita lakukan. Allahu a'lam. Oke, sebetulnya masih ada 3 pertanyaan, namun untuk 2 pertanyaan mungkin kita rangkaikan dan satu lagi juga mungkin bisa dijawab secara singkat ya, karena waktu kita juga yang terbatas di Mutiara Pagi. Bapak Andi Supriyadi, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Bulan Haram disebut juga Syahrullah, memiliki keutamaan besar sebagai momentum peningkatan ibadah dan refleksi hijrah. Mohon pencerahannya atas hal tersebut. Kemudian juga Pak Onoy masih berkaitan dengan bulan Muharram. Ada peristiwa pengkhianatan dan perjuangan serta perubahan kondisi politik dan sebagainya. Bagaimana ajaran Islam memahami apa yang telah terjadi atau sejarah di bulan dan juga tahun Muharram. Dan yang terakhir, baik dan benar tentu akan kembali dan akan terlihat walaupun hasilnya ditutup rapat. Ya mungkin seperti itu bagi hikmahnya atau memaknai bulan Muharram ini. Mangga pakai. Ya, terima kasih dari Pak Ndi Supriyadi tentang refleksi hijrah. Tentu Muharram merupakan bagian daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, disebut sebagai tahun Hijriah karena Muharram itu mengawali atau sebagai bulan pertama dari tahun Hijriah. Nah, kita memaknai hijrah tentu adalah melakukan perbaikan dan perbaikan setelah dievaluasi bagaimana kesalahan itu tidak kita lanjutkan, kita bertobat dengan segera dan mengganti dengan kebaikan dan kebaikan. Wa'at bil hasanah ya, wa'at bi'is sayyi'atil hasanah, wa'at bi'is sayyi'atil hasanah. Ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Itulah tentang hijrah. Kemudian Pak Onoy mengenai bagaimana intrik-intrik politik ya dalam sejarah umat manusia terjadi di Asyura. Itu pun tentu kita melihat bahwa sejarah itu tidak hanya sebagai sejarah, tapi sebagai cerminan hidup kita, bagaimana kita melihat prinsip-prinsip kebenaran atau perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu akan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan secara lambat laun ya, dan tidak usah putus asa. Ya, itu semua sudah menjadi sunatullah. Meskipun di awalnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan, namun di akhir dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah perjuangan, dan orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu pertanyaan terakhir sebagai penutup singkat juga Pak Kiai. Bulan Muharram, amalan apa yang memang bisa kita lakukan yang bisa mendapatkan pahala berlipat ganda? Apakah memang di bulan lain amalan-amalan itu ada balasannya juga? Ini pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sinang Barang, singkat saja Pak Kiai. Ya, Ibu Supriyati di Sinang Barang, terima kasih.
amalan Muharram itu sama di amalan-amalan bulan yang lainnya, hanya bedanya kalau di Muharram lebih lipat gandaan pahala itu disebabkan kemuliaan bulan Muharram. Ada amalan untuk puasa di Asyura, untuk lebih banyak kita kepedulian sosial kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada keluarga sendiri. Itu kita perbanyak supaya mereka bahagia di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai atas kajiannya di Mutiara Pagi, uraian singkat mengenai peristiwa yang mendalam ya di balik hari Asyura tanggal 10 Muharram yang mulia. Tentunya di setiap peristiwa yang dicatat dalam sejarah pasti menyimpan pesan ilahi, dan mudah-mudahan kajian tadi bermanfaat untuk Anda. Kita akhiri karena pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan simak informasi dalam Warta Berita Pagi. Rosati